Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini ingin presentasi tugas tugas besar etika AI. Kelompok kami terdiri dari pertama Billy Marcelo, kemudian Aziz Ali Gofur, kemudian saya sendiri Arden Calnugraha, Muhammad Hendika Putra, dan Faljari Raska Davira. Baik. Selanjutnya, ini adalah pengertian tentang deepfake. Deepfake sendiri adalah teknik manipulasi gambar atau video dengan AI sehingga tercipta konten baru yang terlihat asli dan meyakinkan. Itu disebut dengan deepfake. Deepfake dapat digunakan untuk mengubah wajah seseorang, sehingga dapat dimungkinkan pembuatan video atau gambar hoax, padahal orang yang menjadi korban tidak pernah melakukannya. Berikut adalah contoh kasus deepfake sendiri. Terlihat bahwa ada analisis dari laboratorium forensik. Di sini ada gambar Pak Prabowo yang eh, dijadikan semacam semacam kayak subjek untuk dapat mempromosikan sebuah brand-brand barang, ya. barang yang ibaratnya itu yang membohongi publik. Dan juga kayak contohnya yang ada di sebelah kanan itu kan kayak menawarkan program pembebasan hutang, padahal itu adalah suatu kebohongan yang aslinya Pak Prabowo tidak pernah sama sekali Berbicara seperti itu. berbicara seperti itu, mengiklankan program pembebasan hutang. Inilah salah satu dari contoh kasus deepfake. Baik. Selanjutnya adalah teknis keterlibatan multidisipliner. Di sini ada bidang-bidang ilmu yang terlibat dan juga peran teknis utamanya. Yang pertama adalah AI dan ilmu komputer. Ilmu dan komputer dan AI ini menciptakan maupun mendeteksi video yang palsu. Kemudian, pada keamanan cyber dan forensik digital, untuk menganalisis dan memastikan keaslian kontennya. Selanjutnya, teknologi informasi dan rekayasa perangkat lunak, yang dimana membangun sistem pelabelan otomatis di platform seperti YouTube dan TikTok seperti contoh kasus seperti tadi. Kemudian ada ilmu komunikasi digital dan jurnalisme, yang dimana memahami dampak sosial dari penyebaran hoax berbasis video tadi. Peran tiap ahli yang sangat spesifik ini, misalnya AI engineer dan juga cyber security, fokus pada deteksinya tadi. Kemudian cyber security ini menganalisis ancaman penyebaran hoax yang tersebar lewat video tadi. Jadi kita bisa simpulkan bahwa deepfake ini bukan hanya isu teknologi, tapi juga komunikasi, keamanan, dan juga rekayasa sosial. Selanjutnya, di sini masuk ke solusi dan juga kolaborasi teknisnya. Masalah deepfake ini tidak bisa diselesaikan sendiri oleh satu pihak, jadi diperlukan untuk kolaborasi antar beberapa role atau bidang tadi, seperti yang terlihat tadi ada ilmu komputer, AI, keamanan cyber, dan lain-lainnya. Salah satu contoh nyata adalah inisiatifnya C2PA yang bekerja sama dengan Adobe, Microsoft, dan New York Times, yang dimana untuk membuat standar metadata yang memindai siapa pencipta asli dari sebuah konten digitalnya. Kemudian dari solusi teknisnya, banyak pendekatan telah berkembang seperti deteksi otomatis menggunakan AI tools seperti Reality Defender, digital watermarking dan pengecekan metadata, serta modernisasi konten dan platform besar misalnya Meta dan Google yang kini memadai konten AI dengan watermark, sebagaimana diberitakan oleh Reuters pada tahun 2023. Pendapat para ahli juga memperkuat urgensinya seperti dijelaskan oleh Hani Pretiusi Barclay, mengatakan as detect to create fakes improve so much detection tech. Mungkin saya menyampaikan satu pendapat kali saja. Selebihnya bisa dilihat di tampilan PPT-nya ini. Selanjutnya adalah sosial, bisa dilanjutkan oleh Fajari. Faisari Raska. Faisari Raska dipersilahkan. Oke, terima kasih sebelumnya. Mungkin saya sekarang akan menjelaskan tentang sosial transparansi terhadap isu deepfake ini. Yang pertama ada memanipulasi opini publik. Di mana di sini itu deepfake itu bisa mengarahkan persepsi masyarakat dan informasi palsu. Jadi sangat berbahaya karena bisa menyebabkan suatu perpecahan di publik karena terdiri dari beberapa opini yang menyebabkan satu sama lain itu tidak bisa menyatu karena ada informasi palsu yang disebarkan tersebut. Kemudian selanjutnya ada menurunnya kepercayaan publik. Jadi masyarakat menjadi ragu terhadap informasi yang seharusnya bisa dipercaya. Sebenarnya hoax ini pasti udah terjadi lama, tapi semakin kian majunya teknologi, banyak sekali teknologi perkembangan seperti deepfake ini, tetapi disalahgunakan. Jadinya publik mungkin susah percaya lagi kepada informasi-informasi yang berada.
Nah, selanjutnya ada memicu kesalahpahaman dan konflik. Nah, karena tadi misalkan ada editan deepfake itu yang dibuat secara sesuai sengaja, misalkan menyesatkan suatu informasi, jadi itu bisa memprovokasi reaksi beberapa pihak dan merugikan banyak pihak. Oleh karena itu, dari deepfake tersebut pasti sangat merugikan atas masyarakat maupun publik. Dan terakhir itu ada sulit mencari kebenaran informasi. Nah, karena tadi makin banyak ya informasi yang sulit dipercaya, jadi kita tuh susah mencari informasi yang benar-benar. Karena kita tuh susah, jadi kita trust issue terhadap beberapa informasi-informasi yang ada dalam saat ini. Jadi makanya dari ini kita susah mencari informasi atau harus merecek kembali sumber ataupun akar masalah dari deepfake ini. Selanjutnya ke arah hukum. Baik, Mbak Radis, dipersilahkan. Oke, untuk tentunya karena deepfake ini itu sangat merugikan beberapa orang yang menjadi korbannya, diberlakukanlah hukum di Indonesia tentang deepfake ini. Nah, hukumnya itu diantaranya itu ada pada pasal 35 UU ITE yang berbunyi, pasalnya itu berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, perusakan informasi elektronik, dan atau dokumen elektronik dan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang ontentik. Dan juga untuk dilanjutkan juga untuk hukumnya itu pada pasal 66 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP), yang dimana berbunyi, setiap orang dilarang membuat data pribadi palsu atau memasukkan data pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Nah, karena hal itu, sanksi bagi tindakan hukum ini diatur dalam ketentuan pada pasal 68 UU PDP, yang dimana berbunyi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 66, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau pidana denda paling banyak itu 6 miliar rupiah. Nah, untuk itu, untuk kita dapat terlindungi dari defect ini, dibuatkanlah hukum regulasinya supaya setiap orang itu terlindungi. Oke, kita lanjut ke pembahasan moral yang Baik, akan kepada Muhammad Indika Putra dipersilahkan. Baik, terima kasih Ajis atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk bagian moral. Nah, pada bagian moral ini setidaknya ada 5 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu adalah etika kebajikan. Nah, pada bagian etika kebajikan ini kita bisa menilai si defect ini berdasarkan karakter dari pelakunya. Yang dimana jika si defect ini diciptakan untuk menipu, maka dinyatakan tidak sesuai dengan etika kebajikan itu. Yang kedua, di sini ada deontologi. Nah, dengan deontologi ini, kita menilai berdasarkan aturan atau kewajiban moral. Nah, menurut prinsip deontologi ini, tindakan memanipulasi realitas atau deepfake ini itu dapat menipu orang lain. Ada ya, makanya tindakan ini adalah setelah terlepas hasilnya apa itu, walaupun hasilnya bagus atau hasilnya buruk, tetap aja karena ini adalah tindakan yang salah, maka dengan prinsip deontologi ini, deepfake ini dianggap sebagai tindakan yang salah gitu. Kemudian ada utilitarianisme. Pada utilitarianisme ini kita menilai moralitasnya itu berdasarkan seberapa besar manfaat dari deepfake-nya ini. Nah, kalau misal deepfake-nya itu digunakan untuk tujuan positif, misalnya untuk konten pendidikan, maka tindakan deepfake ini dianggap tidak bersalah. Nah, sedangkan kalau si deepfake-nya itu digunakan untuk menipu, maka itu akan menimbulkan kerugian pada masyarakat luas gitu. Maka hal itu dianggap tidak etis. Oke. Kemudian next. Oke. Kemudian ada kontraktualisme. Nah, kontraktualisme ini kita menilai moral itu berdasarkan kesepakatan sosial. Nah, eh, kita lihat apakah si deepfake ini itu melanggar kesepakatan sosial. Misalnya dalam suatu masyarakat itu memiliki sebuah kesepakatan dan ternyata si konten deepfake-nya itu melanggar kesepakatan itu, maka si konten itu akan dianggap sebagai
konten yang tidak benar atau tidak etis gitu. Kemudian yang terakhir ada perintah ilahi atau divine command. Nah, ini kita menilai moralnya berdasarkan sisi agamanya. Dalam agama atau dalam kebanyakan agama itu deepfake sendiri itu termasuk ke dalam kategori penipuan, sehingga eh, dari berbagai agama ini itu banyak yang mengatakan kalau eh, penipuan ini adalah tindakan yang dosa, gitu. Sehingga deepfake ini eh, mau apapun hasilnya itu akan dianggap tidak bermoral atau tidak etis gitu. Oke, itu untuk moral, selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Cima. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Berdasarkan dari presentasi kami sebelum tadi, sekarang kesimpulannya yang kami dapat adalah yang pertama, deepfake itu menurut kami adalah pedang bermata dua, yang dimana dapat digunakan untuk kebaikan atau kejahatan. Nah, karena kita sebagai mahasiswa informatika, kita perlu meningkatkan literasi digital, mendukung regulasi yang adil, dan mengembangkan teknologi deteksi yang lebih baik agar kasus seperti kasus sebelumnya tidak dapat terjadi lagi. Nah, dengan kesadaran tindakan kolektif, kita dapat memanfaatkan teknologi ini dengan lebih bertanggung jawab agar penggunaan buruk dapat dihindari. Next. Nah, berikut adalah referensi yang kami gunakan untuk mengumpulkan data dari contoh kasus, hukum, moral, dan juga kesimpulan teknis tadi. Next. Oke. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kami ucapkan terima kasih. Terima kasih.